Assalamualaikum. Bertemu dengan saya, Guru BK-mu. Bagaimana kabar siswa-siswi semasa hebat? Kalian sehat? Ibu percaya Allah selalu melindungi kalian. Hari ini kita berjumpa pertama ya. Pertama kali ini Ibu akan memberikan informasi tentang orientasi, bimbingan, dan konseling. Dulu waktu di SMP, ada nggak guru BK di sekolahmu? Atau bagaimana sih image guru BK di sekolahmu dulu waktu di SMP? Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengenal guru BK di SMA Negeri 1 Kota Sukabumi. Siap menyimak? Pasti siap. Bagaimana waktu di SMP? Kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu BK? Atau profil guru BK di SMP galak? Wah, di SMA 1 enggak tuh. BK itu bukan guru mata pelajaran loh. Jadi, kalau bilang tuh guru BK guru mata pelajaran, bukan. Guru BK bukan mata pelajaran. BK itu bukan polisi sekolah. Dan BK itu bukan kesiswaan. Lalu, apa ya BK? Nah, terus mengapa kita harus ke BK? Nah, jawabannya adalah guru BK itu memahami dirimu. Guru BK selalu menghargai keluhanmu. Guru BK selalu peduli dan memahami setiap masalahmu. Guru BK insya Allah dapat dipercaya menjaga rahasiamu karena kami punya kode etik untuk bisa menjaga rahasia klien kami. Kalau siswa namanya konseling, ya. Terus guru BK bisa menjadi sahabatmu. Guru BK bisa menjadi tempatmu untuk mengembangkan karir masa depan. Kok bisa? Loh, tentu saja bisa. Sebelum kalian tahu kenapa guru BK bisa membantu mengembangkan karir, kita bahas dulu tentang pengertian BK. Bimbingan konseling atau disingkat dengan BK, yaitu upaya untuk memberikan bantuan bagi peserta didik, baik secara individu, tahu individu kan ya, orang per orang, maupun kelompok. Tujuannya apa? Agar siswa dapat mandiri dan berkembang secara optimal. Nah, bidang layanan yang tadi Ibu bilang bisa membantu masa depan itu adalah 4 hal yang bisa kita bantu. Ada bidang pribadi, ada bidang sosial, ada bidang belajar, dan bidang karir. Bidang pribadi itu apa ya, Bu? Nah, bidang pribadi itu adalah masalah-masalah pribadi yang mungkin kalian ingin merahasiakan kepada orang lain. Tapi kalian juga ingin menemukan solusi dari setiap masalah pribadi itu tadi. Contoh, misalnya, aku ingin berteman, tapi aku nggak percaya diri. Itu adalah lingkungan permasalahan pribadi. Kamu menemui guru BK untuk mencari tahu bagaimana caranya menjadi pribadi yang percaya diri. Seperti itu. Lalu masalah sosial. Bidang layanan sosial itu apa? Bidang sosial itu adalah permasalahan individu yang berhubungan dengan orang lain. Contoh, misalnya, tadi kan tidak percaya diri ya. Terus kamu ingin bergabung dengan kelompoknya. Nah, setelah percaya diri, kamu ingin bergabung dengan kelompok, tapi timbul masalah baru. Masalahnya adalah ternyata teman kita tidak sevisi, tidak sepemikiran dengan kita, lalu terjadi konflik. Nah, itu adalah masalah sosial. Kalian menemui guru BK untuk menyelesaikan masalah agar tidak terjadi konflik tadi. Lalu bidang layanan yang dibantu oleh BK adalah bidang belajar. Nah, kalian kan sekarang sudah masuk kelas IPA, IPS, dan bahasa, ya kan? Bagaimana sih belajarnya? Kan beda ya dengan SMP. Kalau SMP, belajarnya itu kan umum. Sementara kalau di SMA sudah sesuai dengan jurusan yang dipilih masing-masing.
Lalu akan timbul permasalahan baru, misalnya bagaimana pola belajarnya, bagaimana memotivasi diri supaya tetap maksimal di jurusan itu. Nah, itu adalah masalah belajar. Nanti guru BK akan memberikan tips-tips, akan memberikan informasi yang berkaitan dengan pola belajar. Lalu ada informasi bidang karir. Nah, tadi kan sudah masuk IPA. Terus, kalian kan pasti punya cita-cita. Cita-citanya apa tuh? Ingat-ingat lagi. Misal, anak IPA cita-citanya pengen jadi dokter. Atau anak IPA, tapi kok cita-citanya jadi akuntan. Nah, itu kan masalah tuh. Konflik batin ya. Kok saya IPA tapi pengen masuk ke akuntan, jadi akuntan. Itu bisa sekalian temui guru BK untuk bisa menyelesaikan masalah tadi. Bagaimana tipsnya? Misalnya pengen jadi dokter, apa yang harus saya lakukan? Nilai apa yang harus saya maksimalkan? Belajarnya bagaimana? Strateginya seperti apa? Nah, gitu. Misalnya tadi IPS, pengen jadi akuntan. Berarti ilmu apa yang harus saya pelajari? Bagaimana cara belajar saya? Strategi apa yang harus saya tingkatkan untuk bisa memaksimalkan diri mendapatkan cita-cita yang kita inginkan tadi? Bahasa misalnya. Bahasa, saya ingin menjadi guide, tour guide. Berarti saya harus bagaimana nih belajar di bahasa? Apa mata pelajaran bahasa yang harus saya kuasai? Nah, itu bisa kalian temui di guru BK. Kalian bisa cari tahu informasinya mengenai karir. Lalu apa ya layanan BK? Layanan BK bukan berarti layanan seperti melayani kalian di kantin, bukan ya? Layanan BK itu ada banyak hal. Yang Ibu tuliskan di sini ada 10 layanan. Ada konseling individual, ada bimbingan kelompok, ada layanan mediasi, ada konseling kelompok, ada bimbingan klasikal, ada layanan konsultasi, ada layanan informasi, layanan orientasi, advokasi, dan konferensi kasus. Banyak amat, apa itu Bu? Nah, konseling individual itu adalah upaya menyelesaikan permasalahan individu dengan berbagai treatment, langkah-langkah penyelesaian. Atau langkah-langkah terapeutik kalau bahasa psikologinya. Orang yang mencari tahu ingin masalahnya diselesaikan, ingin dibantu itu namanya konseling. Sementara guru BK yang membantunya itu adalah konselor. Lalu bertemu bersama menyelesaikan permasalahan itu dengan berbagai tahap-tahap penyelesaian. Ya. Bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah yang umum. Bagaimana guru BK membimbing supaya kalian bisa mencegah satu hal yang negatif. Contohnya, misalnya bimbingan kelompok tentang bagaimana menghindari narkoba. Itu seperti itu ada namanya bimbingan. Layanan mediasi. Apa tuh mediasi? Layanan mediasi itu adalah layanan yang diberikan oleh guru BK ketika ada permasalahan. Contohnya pertengkaran antara dua orang. Misal, kita bertengkar dengan teman kita. Nah, bagaimana caranya supaya masalah itu selesai dan tidak berkepanjangan? Kalian bisa menemui guru BK supaya guru BK bisa memediasi satu persatu, bisa menyelesaikan permasalahan dua orang itu tadi. Supaya tidak berkelanjutan. Ya, dan guru BK sifatnya netral dalam hal ini. Tidak membela siswanya saja, tapi juga harus mencari tahu latar belakangnya lalu kita selesaikan bersama. Bisa dipahami ya? Lanjut konseling kelompok. Konseling kelompok apa bedanya dengan konseling individual? Konseling kelompok adalah upaya menyelesaikan permasalahan bersama kelompok. Kelompoknya berarti lebih dari 2 orang. Dan masalahnya itu masalah yang sama. Sama nih, misalnya sama-sama tidak percaya diri. Nah, itu dikumpulkan bersama, lalu kita konseling. Kenapa nggak percaya diri? Apa masalahnya? Lalu diberikan tahapan-tahapan terapi. Seperti itu. Ada bimbingan klasikal.
Bimbingan klasika adalah upaya pencegahan atau pemberian bantuan informasi dalam situasi kelas atau kelompok besar. Biasanya kami berikan informasi itu di kelas, tapi sedang COVID seperti ini, kami akan memberikan informasi langsung di media sosial. Bisa ya? Lanjut, layanan konsultasi. Apa tuh layanan konsultasi? Apa bedanya dengan konseling? Kalau konseling tadi kan ada tahapan-tahapan konseling. Nah, kalau konsultasi sifatnya tanya jawab untuk mencari informasi yang mendalam. Contoh, tadi kalian ingin menjadi seorang dokter, lalu kalian konsultasi ke guru BK untuk cari tahu bagaimana menjadi seorang dokter, apa positif dan negatif seorang dokter, lalu apa strategi yang harus dilakukan ketika kita ingin menjadi dokter. Nah, itu namanya konsultasi. Lanjut, layanan informasi. Apa bedanya dengan konsultasi? Kalau informasi ya cuma sekedar cari informasi aja. Baca buku di sini bisa, atau nanti guru BK akan menjelaskan tentang dokter itu apa, tanpa kalian tanya jawab. Nah, lalu ada layanan orientasi. Layanan orientasi sama seperti kalian pada saat MOS kemarin ya, masa orientasi siswa. Orientasi diberikan untuk memberikan wawasan baru di lingkungan yang baru sebagai pengalaman baru buat kalian. Contoh, orientasi BK yang sedang sekarang Ibu lakukan, supaya kalian tahu apa bedanya BK di SMP dengan BK di SMA. Terus, apa saja yang dilakukan guru BK yang mungkin dulu ketika SMP tidak ditemukan, karena nggak punya guru BK, ya. Nah, layanan advokasi. Layanan advokasi itu adalah layanan pendampingan dari segi hukum. Kok bisa sih punya masalah dalam hal hukum? Oh, punya, bisa saja terjadi. Contoh misalnya, kalian ketangkep karena razia. Tugas kami adalah mengadvokasi, yaitu menemani kalian dalam hal hukum. Kalian memang mungkin salah dalam hal itu, tapi kita mendampingi supaya kalian mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Seperti itu, bisa dipahami ya. Atau misalnya kalian mengalami kekerasan fisik di jalan, bullying, dan lain sebagainya. Nah, tugas kami sebagai guru BK adalah mengadvokasi, menemani kalian dari segi jalur hukum. Begitu, ya. Bisa dipahami ya? Lanjut ke konferensi kasus. Apa tuh konferensi kasus? Nah, konferensi kasus adalah permasalahan yang harus diselesaikan bersama-sama. Contoh misalnya, kalian jarang masuk sekolah nih. Siapa yang di SMP-nya jarang masuk? Itu nanti dipanggil oleh sekolah. Kalian didampingi oleh guru BK, wali kelas, dan juga kesiswaan. Kemudian akan diundang orang tuanya. Hal ini kami lakukan bukan untuk mempunishment, bukan, tapi kami ingin mencari tahu latar belakang mengapa kalian bolos sekolah atau mengapa tidak masuk sekolah. Gitu. Banyak ya layanannya. Nah, siapa saja sih guru BK SMA 1 Kota Sukabumi? Inilah dia, inilah kami, guru BK SMA Negeri 1 Kota Sukabumi, ada 6 orang. 5 orang wanita yang cantik-cantik, dan 1 orang guru BK yang ganteng. Siapa aja namanya nih? Nah, baik ya, saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama, ini adalah koordinator BK, Bu Heni Nuraini namanya. Bu Heni Nuraini tinggalnya dekat dengan Semansa loh, ya, belakang Semansa malah. Kelasnya kelas mana aja? Kelas binaan Bu Heni. Ada 11 IPS 3, ada 11 IPS 4, ada 11 bahasa, 11 IPA 3, 12 IPA 2, dan 12 IPS 3. Siapa lagi nih? Yang kedua adalah Bu Dr. Randa Dwi Yulia Kristanti atau dipanggilnya Ibu Tanti. Nah, Ibu Tanti kelas binaannya 10 IPA 1, 10 IPA 2, 10 IPA 3, 10 IPA 4, 12 IPA 1, dan 12 IPS 1.
Yang ketiga, guru bimbingan dan konseling yang selanjutnya adalah Bu Hajah Ati Hayati atau dipanggilnya Bu Ati. Bu Ati juga sama, tinggalnya di dekat SMA Negeri 1 Kota Sukabumi. Kelas binaan Bu Ati mana saja? Ada 11 IPA 2, ada 11 IPA 4, ada 11 IPS 1, ada 11 IPS 2, ada 12 IPA 3, dan 12 IPS 4. Lanjut ya. Nah, ini saya, guru BK-mu hari ini. Nama saya Ibu Hendriani Oktavia Kartawirya. Kalian bisa panggil saya Bu Henry. Kalau pengen curhat, tengah malam, jangan ya kalau tengah malam. Di luar jam pelajaran, saya pengen curhat nih buru-buru. Silahkan kalian bisa menghubungi saya di nomor WA saya. Itu nomornya ya, 0856 5960 4157. Silahkan kalian boleh WA, kalian boleh Telegram, kalian boleh Instagram, mungkin nambah foto gitu ya, boleh lah. Nah, itu ada IG-nya. Kelas binaannya mana saja? Kelas binaan saya 10 IPA 5, 10 IPA 6, 10 IPS 1, 10 IPS 2, 12 IPA 4, dan 12 IPA 5. Lanjut, guru BK yang selanjutnya adalah Ibu Elina Sari. Biasa dipanggil Bu Elin. Bu Elin, kelas binaannya ada 10 IPS 3, 10 IPS 4, 11 IPA 1, 11 IPA 5, 12 IPA 6, dan 12 bahasa. Nah, ini yang terakhir. Paling ganteng sendiri ya. Mungkin kalian nanti mau jadi guru BK, boleh lah ya, yang laki-laki. Ini contohnya ada Pak Hasan Abdurrahman, dipanggilnya Pak Hasan. Pak Hasan kelas binaannya ada 10 IPA 7, 10 bahasa, 11 IPA 6, 11 IPA 7, 12 IPA 7, dan 12 IPS 2. Tak kenal maka tak sayang ya. Maka dari tadi Ibu sudah menjelaskan siapa-siapa saja guru BK-nya supaya kalian sayang. Nah, kenal sudah, tahu BK sudah. Lalu apa? Selesai. Nah, anak-anakku, Ibu sudah menyelesaikan menuntaskan kegiatan hari ini tentang orientasi bimbingan dan konseling. Supaya kalian bisa lebih kenal lagi, silahkan isi absensi lalu kirimkan foto kalian di format absensi yang Ibu sediakan di Classroom. Kalian bisa mengisi fotonya, mengupload fotonya, foto cakep dan gantengnya, cantiknya, silahkan upload. Lalu tuliskan resume apa yang kalian dapatkan dari kegiatan kita hari ini. Boleh deh, ada pertanyaan juga nggak apa-apa. Mungkin kita sambil curhat-curhat sedikit bisa. Silahkan kalian lihat di Google Classroom-nya ya. Sampai bertemu lagi, salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.